Memang ironisnya kaum perempuan masih menjadi sasaran tindak kriminalitas dalam berbagai waktu dan kesempatan. Ya, sebagai bagian dari upaya melindungi diri, sejumlah orang membuka tempat pelatihan bela diri termasuk yang dikhususkan untuk perempuan. Apa saja teknik-teknik pertahanan diri yang dilatih? Ada rekan kami Doni Hermatra yang saat ini berada di Women Self Defense Koporiu di Bandung. Nah, Bandung, mari kita coba sapa rekan Doni Hermatra di sini. Ya, Doni silahkan dengan kegiatannya sepertinya di sini ya. Sekarang bercermin, kepret. Lalu bercermin, kepret. Yosha. Hiya. Ya. Hiya. Oh ya. Hiya. Oke, sekarang sikut maju ke depan. Hiya. Huda. Oh, siap. Ya pemirsa, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak saat ini memang kasusnya semakin memprihatinkan. Berbagai modus kejahatan seperti penodongan, kemudian penjambretan, bahkan hingga pelecehan seksual ini mengancam para kaum hawa dan anak-anak ini. Inilah yang menyebabkan atau melatar belakangi sebuah komunitas yang bernama WSDK atau Women Self Defense of Koporiu mengadakan kegiatan pelatihan kepada anak-anak maupun perempuan untuk bela diri yang memadukan antara jujitsu kemudian dipadukan dengan karate. Untuk mengetahui apa saja kegiatan dari WSDK ini, saat ini saya sudah bersama dengan Head Coach of WSDK, ada Kang Eko. Selamat siang, Kang Eko. Ada Kang Eko Hendrawan. Kang, boleh diceritakan WSDK sendiri ini komunitas apa, kegiatannya apa saja, serta latar belakangnya apa nih, Kang? WSDK itu adalah komunitas bela diri praktis memang khusus perempuan, di mana kita mengajarkan bagaimana perempuan harus terbangun rasa percaya dirinya, keyakinan dirinya, kemudian berani bersikap. Nah, WSDK lahir dari sebuah trigger di mana banyak aksi kekerasan terhadap perempuan yang sangat meningkat, sangat tinggi. Kemudian yang menjadi pencetus adalah kasus kekerasan di angkot waktu tahun 2006. Itu yang membuat guru kami, Haji Syang Sofian Hambali, yang merasa tergerak untuk membuat komunitas yang memang diperuntukkan buat perempuan. Bagaimana mengemas bela diri yang sulit menjadi sesuatu yang mudah. Sehingga perempuan yang tidak punya background bela diri bisa berlatih dengan sangat mudah tanpa harus berproses-proses lama. Karena tanpa mengurangi inti dari bela diri itu sendiri. Misalkan kita menggunakan teknik bercermin. Nah, bercermin itu bagaimana membuat sama halnya seperti halnya menangkis. Cuman kita ganti namanya menjadi bercermin. Agar apa? Agar lebih mudah diingat dan perempuan lebih sangat familiar. Kemudian ada teknik menggaruk. Menggaruk seperti menggaruk punggung. Itu fungsinya untuk melindungi ketika pada saat ditampar atau menyerang dengan menggunakan sikut. Di teknik bela diri juga sama. Cuman kita lebih pada mengenalkan bela diri ini supaya banyak orang yang terutama perempuan yang akhirnya mau berlatih, mau mendorong dirinya untuk berdaya, untuk bangkit, untuk percaya diri melalui olahraga. Oke, tadi kan Kang disebutkan bahwa memang teknik ini agak sedikit sulit ya Kang. Sedangkan ini anggota komunitasnya sendiri kebanyakan wanita dan ibu-ibu. Ya. Nah, cara Kang sendiri mengajarkannya kepada para anggotanya seperti apa nih Kang? Kami punya konsep yang sangat sederhana, seperti saya bilang tadi, bahwa bagaimana keseharian kita diolah gerakan-gerakan dasar ini diambil dari gerakan-gerakan sehari-hari. Seperti bercermin, kemudian kepret, kemudian berjalan, kemudian buka pintu, kemudian memeras baju, kemudian teknik mencubit. Itu adalah gerakan-gerakan bela diri yang memang kita coba kupas, coba kita kenalkan kepada kaum perempuan. Sehingga merasa tergerak untuk, oh ya ternyata bela diri itu mudah dan menyenangkan, siapapun bisa melakukannya. Termasuk tentu saya anak-anak, kita juga mendorong anak-anak supaya punya bekal bela diri. Bela diri ini tidak sebatas bertarung, bertanding, berkelahi, tapi lebih pada bagaimana masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, memiliki konsep namanya 4P. 4P, apa Yang pertama adalah pray, kekuatan doa. Berdoa. Pray. Kita meminta perlindungan kepada sebaik-baiknya pelindung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga hebatnya kita, tetap kalau Allah bilang takdirkan orang untuk menyentuh kita, hanya Allah yang hanya bisa mengizinkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan prediksi namanya, kemampuan membaca situasi. Itu juga penting. Bagaimana anak-anak, kemudian perempuan dibekali informasi-informasi untuk perlindungan diri secara
kemampuan membaca situasi. Membaca situasi. Kemudian prediksi. P yang ketiga adalah preventif, pencegahan. Pencegahan harus punya skenario. Skenario A, skenario B, skenario C. Setelah mampu memprediksi, dia harus punya tahapan selanjutnya apa nih? Apakah harus mempersiapkan alat tempur, bukan golok, bukan pistol, tapi alat-alat yang ada di sekitarnya. Misalkan kartu ATM. Kemudian kalau bawa buku ada senjata. Kemudian kalau ada parfum, itu parfum senjata. Kunci jadi senjata. Dan yang terakhir proteksi adalah kemampuan mempertahankan diri dengan cara berlatih seperti ini. Oke, Kang. Ini saya mau tanya-tanya satu anggota, Kang. Boleh. Boleh? Ada Teh Ayu. Ada. Nah, Teh Ayu. Nah, Teh Ayu ini sekedar informasi, beliau adalah penyintas KDRT. Tapi bagaimana beliau berusaha untuk bangun dan bergabung dengan WSDK mungkin lebih abdolnya sama beliau. Oke, terima kasih Kang Eko. Ya, selamat siang Teh Ayu. Ya, Teh Ayu mau tanya nih. Kita kan anggota dari WSDK sejak tahun berapa, Teh? Dari tahun 2014 ya. Bukan. Kurang lebih 2 tahun belakang deh. Nah, alasan Teteh sendiri bergabung di WSDK sendiri, apakah memang ada pengalaman yang kurang enak di balik itu? Dulu saya waktu bergabung itu memang karena saya cari tempat untuk bisa selamat istilahnya ya. Saya cari orang-orang, komunitas, terutama untuk pembelaan diri saya, di mana saya bisa minimal survive dari keadaan yang sedang saya alami zaman dulu. Tadi kan Teteh sendiri pernah mengalami hal yang kurang mengenakan ya, Teh. Apa sih Teh yang membuat Teteh akhirnya titik poinnya, titik baliknya sendiri membuat bangkit kembali seperti apa? Ya, kalau saya alami di WSDK itu betul-betul, saya pribadi secara mental saya terkuatkan sekali. Jadi pada saat saya gabung itu saya nggak bisa ngomong, nggak percaya diri gitu ya. Saat proses ya pastinya ya, saat bergabung dengan WSDK, keberanian pertama muncul, percaya diri timbul dengan signifikan kalau menurut saya ya gitu. Lalu yang paling membuat saya bersyukur itu dari jalan WSDK saya berusaha untuk bisa berbagi gitu. Oke, jadi tidak hanya teknik bela diri saja yang diajarkan, tapi juga memang mental pun secara tidak langsung tersembuhkan lah ya, seperti itu ya Bu. Bu boleh dicontohkan salah satu teknik yang termudah? Boleh? Boleh Bu? Mas Firman. Iya. Ya ini teknik apa nih Kang? Ya, ini bagaimana perempuan ketika dari posisi dalam kondisi terdesak begini, bagaimana cara melepaskannya adalah dengan harus melakukan ATMI namanya. Penyerangan terlebih dahulu untuk memecah konsentrasi, tekanan. Diarahkan ke bagian dagu atau ke bagian hidung. Atau ke mata. Nah, celah mata ini yang akan melemahkan kekuatan si pelaku. Nah. Kemudian lakukan teknik susulan dengan berputar sedikit, kemudian ayunkan ke bagian tembok. Oh itu seru. Nah, seperti itulah. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Iya, terima kasih Teh Ayu. Ya, bagaimana Teh Widya dan Noh Marvin? Apakah Anda tertarik untuk mengikuti dan mempelajari teknik bela diri di sini? Salah satu teknik dan kegiatan yang di sini mungkin bisa menginspirasi Anda para perempuan di Indonesia dan anak-anak untuk lebih memproteksi dirinya dan lebih speak up ketika Anda memang mengalami sebuah perlakuan yang kurang enak atau dalam hal ini kejahatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Doni Hermatra kembali ke Anda Widya dan Marvin. Baik, Doni Hermatra, terima kasih untuk tipsnya dan juga masukannya, tentu sangat berguna sekali ya. Iya, dan juga kita langsung ikutan. Saya langsung pengen ikutan karena lagi di Bandung juga. Oke, baik.